Hi guys, English subtitles are now available on my videos. Please check out and enjoy. I've spent my entire life searching for something, and it's made me stronger. Did you enjoy life? But inside, I still feel cold. Hope you're ready for some fun. I love when the spotlight's on me. Science is precise, as am I. You should smile more. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Truth. Terima kasih banyak yang udah nonton video gue terus. Dan kalian pasti bertanya-tanya kan, lu openingnya langsung di firing range bang? Kenapa bang? Karena hari ini gue akan ngajarin kalian tentang cara bunny hop. Elemen bunny hop itu yang perlu diperhatikan cuma 3, yaitu analog, jongkok, sama lompat. Udah itu doang. Jadi gue pengen banget kalian keadaan fokus banget nonton video gue ini ya. Dan kalian perhatiin cuma 3 ini doang nih. Analog, jongkok, lompat. Analog, jongkok, lompat. Oke? Kita lihat. Bunny hop itu atau mungkin kita sebutnya slide jump ya, dasarnya adalah dari sini. Oke? Kalian nyadar bahwa setiap kali kita slide jump pertama itu pasti cepet. Ya, jadi bunny hop itu adalah kita tuh eksploitasi lompatan pertamanya ini. Ya. Nah, kalau di Apex itu, gue juga nggak tahu kenapa ya, mungkin memang dari game kayak gitu ya. Kalau kita ada di posisi yang tinggi ya, ketika kita turun, ambilnya slide itu akan cepet slide-nya. Oke, tapi jangan terlalu tinggi nih. Kenapa? Contoh kayak gini ya. Dari sini bisa nggak ya? Ah, masih bisa nih. Pokoknya kalau misalnya kita nggak tinggi-tinggi banget ya, karena kalau misalnya tinggi banget ya, nanti dia nggak dredeg nih. Siapa ya nggak dredeg tuh ya? Kayak sedikit ada apa ya? Jadi lambat gitu ya. Kayak gini nih contohnya. Kalau kita tinggi banget ya, terus kita udah nge-spam jongkok, nggak bisa nih. Oh, diem kan dia? Karena terlalu tinggi. Tapi kalau misalkan tingginya tuh nggak tinggi-tinggi banget ya, kayak setinggi inilah atau mungkin setinggi inilah, itu masih bisa kayak gini. Oke. Nah itu dulu. Jadi slide jump itu ya, bunny hop itu adalah kita lompat biar kita keadaan tinggi, lalu kita nge-slide. Lompat lagi biar tinggi, nge-slide lagi. Lompat lagi biar tinggi, nge-slide lagi, kayak gitu. Timingnya itu bener-bener penting banget ya, timingnya slide jump ya. Jadi jangan kelamaan di udara ya. Awal-awal gue belajar ya, ini gue belajar lumayan lama nih. Tuh. Salah timingnya. Nah, terus salahnya gimana bang? Ada cara simpelnya ya. Cara simpel adalah ketika kalian di udara langsung ditahan jongkok. Di udara langsung ditahan jongkok. Di udara langsung ditahan jongkok. Nah, tepat ketika kita nyentuh tanah, langsung kita lompat lagi. Nyentuh tanah, lompat lagi. Nyentuh tanah, lompat lagi. Nyentuh tanah, lompat lagi. Kayak gini nih latihannya. Timingnya. Jadi waktu kita nyentuh tanah, langsung lompat. Gitu, ada. Atau mungkin TPP biar lebih jelas ya. Nyentuh tanah, lompat, nyentuh tanah, lompat, nyentuh tanah, lompat. Kayak gini. Ini dulu basic ya. Cara ini bisa dilakuin sama player 5 jari, 3 jari, 2 jari pun menurut gue bahkan bisa ya. Caranya gimana? Kalau misalnya kalian ada, setiap kali kita nge-slide, tombol jongkok ini kan kalau misalnya kita nge-slide dia berubah nih jadi slide. Waktu kita pencet, kita bisa lompat. Nah, ini bisa juga caranya kayak gini nih. Kayak gini. Jadi manfaatin tombol jongkoknya. Nah, kayak gini nih. Bisa, lihat ya. Oh, kayak gini. Lihat ya. Oh. Nah, jadi gini caranya. Jadi jangan takut ya buat player 5 jari, buat player 3 jari. Bang, kalau player 3 jari nggak bisa slide jam dong bang, bisa kok. Oh, kayak gini caranya. Baru dikombinasiin aja. Lu boleh kiri kanan boleh. Tapi gua agak kurang bisa ya karena gua belum pernah belajar ini sebelumnya nih. Kalau misalnya pakai jongkok nih. Ya. Kayak gini nih animasinya. Lihat ya karakternya. Oh, dia jadi kayak set gitu, kayak melayang terus gitu. Jadi kita nggak buat supaya game itu ya, supaya karakter game itu berpikir kita tuh di udara terus gitu lah. Jadi latihannya adalah kita pertama lurus dulu. Ya, kayak gini ya. Tapi harus tepat ya, karena kalau misalnya kita nggak tepat, kita jadi lambat. Tuh, kayak gini. Lambat. Caranya gimana? Kita bisa ngereset momentumnya kalau kita udah lambat ya. Nih, ini kan udah lambat nih. Caranya gimana bang? Reset momentumnya bang. Lompat-lompat dulu, baru cari momentum lagi. Jadi kita ada sekitar kayak 2 detikan gitu ya delaynya untuk supaya kita bisa bunny hop lagi. Oke, kalau itu udah bisa, baru kita mainin analognya.
Jadi gini, kalau cara-cara yang di TikTok itu kan kayak gini ya caranya. Di gini, dia ke kiri, kanan, lihat ya. Liatin analog ya. Aduh, lebih susah guys ya. Yang bener. Nah ini. Nah ini bisa polanya kanan 2 lompatan, kiri 2 lompatan, itu bisa. Jadi kayak misalnya ini kanan, kiri, 2 kali lompatan kanan, kiri gitu. Nah ini ada kayak gini caranya. Supaya apa? Supaya karakter kita tuh jadi zigzag larinya, kayak gini nih larinya. Kalau kita pakai cara biasa, ini kan kayak gini doang nih. Nah ini tuh gampang ditembak sama musuh. Jadi orang-orang tuh caranya gini, dia zigzag, gini. Ngerti ya? Jadi waktu dia di udara, dia ganti haluan. Oh kayak gini, lihat ya, tuh kayak gini nih konsepnya. Konsepnya kurang lebih kayak gini nih konsepnya. Ya, nangkap ya. Jadi ketika di udara dia ganti haluan. Di udara ganti haluan. Nah, konsepnya kayak gini. Jadi kalau misalkan dilanjutin akan jadi kayak gini. Liatin kakinya ya, liatin kaki kiri sama kaki kanan ya. Lihat ya, tuh. Ada, kayak set. Supaya nanti gerakannya gini. Tak. Musuh kan mau nembak lebih susah. Yang tadi ya musuh slide jam cuma kita nembak ini doang, dia jadi kayak gini. Ya kan, lebih susah nembaknya. Nah, itu bisa juga caranya ya. Kayak gini. Jadi mainin kameranya, lalu mainin juga ini analognya. Oke. Setiap kali kita lompat, pencet jongkok. Setiap kali kita lompat, pencet jongkok. Lihat. Lagi ya. Oke. Usahain gini nih. Ya, usahain gini nih caranya kalau mau kiri kanan ya. Kameranya ini ya, jempol kanan ini ngarah kemana analog itu kita mau arahin gitu ya. Kalau misalnya analog kita mau ke kananin, kameranya pelan-pelan arahin ke kanan. Kalau misalnya kita mau ke kiri, analognya kameranya pelan-pelan arahin ke kiri kayak gini. Kanan, kiri, kanan, kiri. Lihat. Itu akan lebih cepat ya ketimbang kita lurus biasa. Lihat. Ya, kita bandingin sama ini. Nah, mana yang menurut kalian lebih susah ditembak? Ya. Nah, terus cara latihannya gimana? Nah, cara latihannya kayak gini nih guys. Awal-awal gue belajar slide jump, ini butuh waktu sekitar mungkin seminggu ya sampai gue bener-bener ngerti. Lalu 2 minggu lagi untuk bener-bener hatam ya. Cara latihannya gimana? Nah, biasanya gue tuh kayak gini. Oh, arahinnya ke sini. Sampai bisa ngiterin ini pokoknya. Ya, sampai bisa ngiterin ini. Oh, ini masih nabrak nih. Berarti kita masih belum pintar guys. Susah ya. Nah, intinya kayak gini, puterin terus. Lewatin orang ini, putar lagi. Kayak gini terus caranya. Mabok-mabok dah ya. Kalau udah bisa, berarti kan kita kanannya udah bisa nih, udah ngerti nih. Geser kameranya, timing lompatnya udah ngerti. Baru kita puter. Ini adalah level 1 lah ya. Ini gue baru nemuin sendiri sih. Ke kiri. Jangan sampai mentok kalau bisa, ya. Lihat ya, muter. Nah, kalau udah bisa, kita naik ke atas sini. Nah, naik ke atas sini, lalu kita putar. Jadi lewatin batu ini ya. Nah, ini sambil gue kiri kanan ini boleh lu puterin batunya. Terus puterin pelan-pelan. Coba lagi. Puterin lagi gitu. Nah, ini gue bener-bener sehari itu bisa buat yang udah ada di friend list gue ya. Kalian pasti tahu lah malam-malam tuh gue suka ada di firing range. Nah, sebenarnya itu untuk latihan ini guys. Ya, puterin terus. Jadi kita nggak lurus kayak gini karena ini akan gampang ditembak sama musuh ya. Jadi gue biasa mulai gini tuh, nyamping. Set gitu, kayak set. Gitu. Set, tuh, agak miring mulainya. Lihat ya. Oke,
semakin pas timing kalian, terus kalian mungkin mikir, bang, kok slide jamnya si ini kok bisa cepet banget bang, gitu kan? Kok gue cobain slide jam, kok gue pelan. Nah, semakin tepat timingnya, itu akan menggulung gitu momentumnya. Jadi semakin tepat slide jamnya dan nggak terputus sama sekali, slide jamnya tuh jadi cepet banget ya. Dan usahain jangan pakai senjata ya. Misalnya kita momentumnya bener terus ya, ya makin lama makin cepet. Lihat ya. Lihat. Nah, kayak gitu terus. Latihan ini sekitar mungkin setengah jam lah ya sehari ya, sampai kalian bener-bener bisa. Sampai nanti di in game itu kalian udah nggak usah mikir lagi. Habis nih momentumnya. Habis momentumnya kita tunggu reset dulu baru bisa lagi. Jadi ketika momentumnya udah habis jangan dipaksa terus slide jam karena nggak bakalan bisa nih. Sampai tua juga nggak bisa nih ini. Nah tuh, nggak bisa kan? Tungguin dulu. Baru coba lagi. Nah, ini namanya reset momentum. Oke, kalau pakai senjata akan lebih berlambat ya momentumnya. Kita kalian bisa lihat. Oke. Bisa arahin. Arahinnya pelan-pelan ya, jangan langsung begini nih. Karena kalau terlalu patah, ini slide jam nih. Kita lagi slide jam ya misalkan nih. Bentar. Terlalu patah ya, langsung gini. Nah, ini habis momentumnya gitu. Jadi jangan sampai belok ya. Kalau bisa beloknya tuh pelan-pelan banget, tapi jangan sampai gini. Jangan gini tok gitu langsung, jangan. Pelan-pelan gitu. Ya, makanya puterin. Ya, jangan kayak gini nih. Oh, habis momentumnya. Lihat ya. Sebenarnya bisa juga ya untuk kayak nembak musuh yang bener-bener di balik celah gitu ya. Jadi misalnya gini nih. Oops, sorry. Gitu ya. Jadi kita bener-bener kayak sebenarnya bisa juga, cuman pelan nih momentumnya tuh habis. Gitu. Oke, selanjutnya ya kalau misalnya kalian udah bisa slide jam, kalian juga harus tahu bahwa kita sambil nge-scope pun itu bisa nge-slide jam. Lihat ya, muter sambil nyalain ininya. Oke. Oh. Lihat ya. Nah, ini nih yang bikin broken menurut gua. Kita bisa sambil nembak. Lihat. Lihat. Awal-awal ini susah banget ya karena otak gue tuh kayak waktu belajarnya kayak gimana caranya gue tetap harus bisa jongkok lompat tapi gue tetap bisa nge-scope juga. Pencetannya pusing banget gue gitu kan. Tapi karena gue latihan terus lama-lama bisa juga. Nah, ini berguna banget nih buat ngejar orang nih. Ambil reload. Ya, jadi sambil reload, sambil ngarahin. Kalau gue biasanya latihannya kayak gini ya. Pagi-pagi sebelum live gue latihannya gini dulu nih. Kalian pasti tahu. Jadi kayak gini, buat keras. Gitu. Oke? Jadi bener-bener basicnya dilompat sama jongkok. Nah, berguna banget nih. Oke, step pertama ya, ini kesimpulannya ya. Step pertama adalah slide jam pertama pasti cepet. Infinite slide jam atau mungkin kita sebutnya bunny hop adalah kita eksploitasi nih supaya jongkok lompat, jongkok lompat, jongkok lompat. Jadi kita harus bikin karakter ini berpikir bahwa ini adalah slide jam pertama gitu bos ya. Karena kalau misalnya kita salah momentum, kita akan jadi lambat. Nah, cara reset momentumnya gimana? Dengan cara kita diemin dulu, lompat-lompat dulu kayak orang nggak jelas, ya, baru lompat lagi. Lambat momentumnya salah, ini lo. Baru coba lagi. Oke. Nah, kita coba dulu jalan lurus. Kalau udah bisa belok-belok ya, kalau udah bisa belok-belok nih, ya kan, udah bisa belok-belok, baru kita puterin dulu ini. Puterin ininya. Ya, puterin ininya. Ya, kalau udah bisa putar ke kiri, kalau udah bisa baru ke atas. Nah, kalau misalnya udah bisa juga semuanya, kalian udah bisa slide jam ya. Cuman tinggal dijadiin muscle memory aja. Supaya kalian ini udah terbiasa gitu. Nggak usah mikir dulu, oke, jongkok lompat, jongkok lompat, jongkok lompat. Nah, biasanya player-player yang baru bisa slide jam ya, aimnya tuh jadi sabun gitu. Karena pengennya slide jam terus.
Ya, tapi tetap aja slide jump ini tuh kepake waktu kabur atau waktu nge-push. Udah itu doang. Nah, kalau misalnya perang itu jarang banget orang pakai slide jump itu karena biasanya kan kayak gini nih. Langsung nembak. Ya, jarang banget dia dipakai waktu perang. Karena ini kan bener-bener ngurangin akurasi ya kan susah banget tuh. Kita kayak gini. Ya. Berapa peluru doang ya kena palingan. Mendingan kita nembaknya ya. Gitu. Simple cuma satu. Habis lompat langsung jongkok. Lompat langsung jongkok. Itu tahap pertama. Tahap kedua, begitu dia udah nyentuh tanah, langsung lompat. Nah, habis lompat, jongkok lagi gitu ya. Jadi kalian akan paham sendirilah caranya gitu. Lompat, langsung jongkok. Lompat, langsung jongkok. Begitu udah nyentuh tanah, langsung lompat lagi gitu. Jadi gitu. Ada semacam timingnya tek 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 gitu ya. Ada timingnya, ada temponya ya. Slide jump ini juga bisa kalian pakai ya. Bunny hop ini kalian juga bisa pakai kalau datarannya tuh miring gitu ya. Ini kan miring nih, bisa. Ini miring nih. Cari aja yang miring pokoknya. Gitu. Nah, selama dia miring bisa. Oke. Ini miring nih, bisa nih. Nah, ini juga nih, tuh. Nah, ini datar kan? Nah, bisa. Harus bener-bener miring banget. Itu akan mempercepat bunny hop kalian. Cuman, ini gue jadi tambahan tips nih baru mau closing. Kalau misalkan dataran lurus kan kita gampang nih, temponya kan sama nih, gitu kan? Tapi kalau misalkan kita lumayan tinggi ya, kan kita ini nyosotnya agak tinggi nih. Ini beda timingnya. Lihat ya, timingnya beda. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah jago banget nih, semua udah bisa, langsung naik ke atas, kalian tes ilmu kalian gitu. Gue udah bener-bener bisa belum nih? Kayaknya harusnya ini cukup jelas. Tapi kalau misalnya kalian awal-awal kayak bang, kok gue nggak bisa bang berkali-kali bang, gue terputus terus bang. Biasanya orang tuh suka salah, suka habis momentumnya tuh di slide jam ketiga atau keempat gitu ya. Gak apa-apa, coba terus aja, belajar terus aja. Karena itu memang butuh proses ya, bukan something yang bisa kalian langsung bisa 1 jam gitu ya. At least buat gue ya, gue ini bener-bener butuh kayak semacam 3 minggu sampai gue ngerti. Oh gini caranya gitu. Tapi kalau misalnya ini udah bisa ya, ini bener-bener berguna banget. Kalian jadi nggak gampang mati, mau ngeras musuh pun juga jadi cepet. Dan ini bisa di semua legend juga ya, bisa di semua legend. Lu mau GB ya, yang gendut pun dia juga bisa ya. Ya, bisa juga di semua legend. Semoga kalian mengerti dan jangan lupa juga untuk tetap menjaga positive play ya, supaya kita bisa bangun komunitas ini menjadi komunitas yang positif ya, nggak toxic, terus juga terhindar dari drama, nggak baca-bacotan berlebih. Jadi kita bisa have fun dan kita bisa bareng-bareng nih nyari temen ya, seru-seruan aja main game gitu, nggak perlu sampai drama-drama nggak jelas lah. Pokoknya tetap jaga positive play. Terima kasih semuanya yang sudah nonton video ini sampai selesai dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Halo semuanya, kaget kan gue nongol lagi di akhir, dan apalagi ini webcam gue kan sekarang di kanan nih. Nah ini kenapa? Karena gue pengen pamer sedikit lah ke kalian ya. Jadi nih ya, ada invitation langsung dari Apex Legends Mobile Indonesia ya. Jadi lagi ada event yang namanya Jagat Sandia Legenda ya. Dan acaranya ini dari tanggal 30 Juni sampai tanggal 3 Juli, dimana gue akan hadir pada tanggal 2 Juli. Jadi buat teman-teman yang pengen datang untuk ketemu sama gue dan seru-seruan di event itu, kalian langsung datang aja ya. Oke, jadi acaranya itu ada di M Block Space, dan acaranya itu ada wayang performance, ada music performance, terus juga ada banyak booth-booth permainan, sama banyak banget hadiah-hadiah menarik. Nah, dan hadiah-hadiah menariknya itu ada apa aja sih? Ada limited merchandise dari Apex, ada handphone, dan juga ada gift cards. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja yuk datang di M Block Space dari tanggal 30 Juni sampai 3 Juni jam 11 siang sampai jam kurang lebih jam 9 malaman lah. Oke, yuk langsung datang aja ya. Oke guys, jadi gue banyak banget nih denger beberapa komplain kayak, "Bang, susah banget bang, push rank bang. Kalau main solo bang, ketemunya random bang, dia turunnya sendiri-sendiri bang. Bang, susah bang, randomnya gak open mic bang." Nah, gini aja guys, makanya kalian jangan lupa untuk langsung join Discord officialnya Apex Mobile ya. Ini nanti linknya bakal gue tampilin di sini, sama ada di description box juga, supaya kalian bisa join di situ ya, bisa langsung dapat teman mabar dari situ nih. Kalian bisa lihat di sini ya, gue udah join ya, udah join dan title gue content creator of course. Nah, jadi di sini ini banyak banget ya, ini banyak banget. Ada game announcement, ada general chat, bisa ngobrol-ngobrol langsung nih. Ini sama Mas Deang nih ya, sama bos ya, Pak Bos ya, untuk EA Indonesia. Terus juga ada event announcement di sini, kalau ada turnamen. Terus juga ada kalian bisa ngelaporin kalau misalnya ada cheater juga. Kalian bisa pamer di sini ya. Kalian bisa share tips and trick juga di sini. Kalian bisa ngobrol-ngobrol santai. Bisa cari juga teman mabar nih, cari slot mabar ya. Boleh ikut nggak Bang Diamond? Mabar Diamond pagi yuk, info slot, FVP Platinum 1, FVP Master, looking for team. Banyak ya. Jadi ini EA Indonesia Apex Legends ya. Kalian bisa langsung cek aja di sini, nanti gue kasih tampilin linknya. Sama di description box juga ya. 7.206
ya, ini harusnya 7.260. Dengan online member jam 9 pagi 375 orang. Wow, aktif banget ya. Oke guys, kita tembusin jadi 10.000 lah. Lalu berikutnya 50.000 lah kalau bisa. Nah, kalau misalnya kalian mau cari teman mabar, jangan lupa langsung join aja di grup ya, di grup Discordnya EA Indonesia Apex Legends Mobile. Langsung aja klik linknya di sini atau mungkin di sini juga boleh, kalian bisa klik di sini.